Ini benar-benar zaman kala bendu. Kekisruhan terus-menerus terjadi. Semoga saja ini bukan kutukan sang pencipta yang murka. Karena fitnah dan kesewenang-wenangan yang merajalela di negeri ini. Rakyat sulit menentukan fitnah dan kebenaran. Kejujuran dihancurkan demi merangkul kekuasaan. Banyak yang beredar kan di media sosial, kan kita takut hoax banyak ya kan. Jadi mumpung kita ada di Solo, ya, kenapa enggak kita mampir untuk ke Boyolali, Kecamatan Wonosegoro. Katanya kalau di media sosial dikatakan bahwa desa-desa tersebut baru berdiri tahun 2000-an kan? Ya. Bagaimana mungkin seseorang belum ada desanya sudah dipakai KKN di situ. Ini buku untuk Desa Ketoyan itu judulnya itu Peringatan Pamong Desa Ketoyan. Lurah 7 ya, pamong. 1 lurah, terus ada 1 carik, terus ada 3 kebayan. Kalau sekarang mungkin kepala dusun, 3 kadus kalau dulu. Kalau sekarang sudah pemekaran menjadi 4 kadus. Itu ulu-ulu, itu tahun 58. Terus ada Pak sinten niki namanya nggih. Desa Ketoyan masih menyimpan arsip data perangkat desa Ketoyan itu tahun 54. Itu jabatannya itu kalau dulu namanya lurah, itu dilurai oleh Pak Jentu. Itu SK-nya berdasarkan buku ini, surat keputusan kabupaten itu terhitung dari tanggal 13 bulan 9 tahun 54. Itu SK kabupaten itu Pak Jentu, kepala desa atau lurah. Dilihat dari buku yang ada, sejarah Pamong Desa Ketoyan ini, sejarah di buku ini itu terbukukan dengan baik, terperinci dengan baik, baik pamong yang menjabat sebagai kepala desa atau lurah, carik atau sekarang namanya sekretaris desa, kebayan atau sekarang namanya kadus, itu terperinci dengan baik. Di SK-nya juga ada, nomor SK sekian ada. Keaslian buku ini saya rasa juga buku ini udah kusut, udah lama, mungkin insya Allah ini asli. Nama Bapak siapa? Oh, Mohuri. Usia berapa Pak sekarang Pak? Saya ini 70 Mas. Kelahiran 55. Pak informasi? Enggak akah Mas anu. Mungkin ngumpul nang pendopo Desa Ketoyan perpisahan tembiku. Wakai sekitar mungkin ya 50-an enggak midun. Jadi ada Dari UGM jelas. Kula nu tangklet koncone niku mikakan dari mana nih, dari kehutanan UGM. Jelas nih. Kehutanan UGM. Pak Jokowi itu ada nih lho. Les yang paling ingat kuwi Mas Awi. Gimana Pak itu Pak? Mau kan mau perpisahan. Ya. Perpisahan KKN itu. Lah di sini kan aku minta gitar. Terus dikasih uang sama anu ini yang namanya Pak Tugiar. Pak Tugiar itu tokoh masyarakat sini. Ya. Ngasih uang untuk beli gitar elektrik. Terus dipinjemi Vespa. Jadi saya diantar Pak Jokowi naik Vespa ke Solo. Yang saya paling ingat itu mampir sebelum Solo, pokoknya nusuan Rene ini, tempat kayu-kayu, mampir situ se. Terus mampir ke baru rumah Pak Jokowi, bukan kurang tahu, ono omah, tapi depannya ono kali ini Mas. Lah itu ono omah jejer-jejer, bukan omah diwi-diwi enggak, nyambung sini. Lah mampir situ. Lama Pak di situ? Ya rada kemudian jagoan karo sedulure saudaranya situ.
Karena apa ya? Pak Jokowi itu. Karena Pak Jokowi dari Solo itu ya? Ya dari Solo itu, yang tahu Solo ya itu. Wong yang menawarkan ya Pak Jokowi. Seingat saya mampir neng kayu-kayu itu loh. Iya apa itu lagu itu? Lagu apa Pak? Stuck on You. Iya. Oh, memang Itu rock kan itu dirilis tahun 83 itu, pas baru terkenal lagu itu, mau menyanyikan lagu itu nih gagal nih. Ya seingatku ya Pak Jokowi itu ya. Oh yang KKN. Yang KKN. Nah, Kalau Gibran tumbang mau diganti sama siapa? Nah kita minta Anies yang maju sebenarnya. Selain Anies ada dengar-dengar ada mantan ketua KPK Pak Abraham. Nah Abraham Samad juga. Jadi Abraham Samad juga diisukan ingin maju. Memang orang-orang sakit jiwa ini. Jadi mereka semua ingin, menurut saya itu orang gila. Mereka itu agak gila, sudah stres. Stres makanya memburu ijazah Joko Widodo. Ada tagline di baju, memburu ijazah Joko Widodo. Pengunjuk rasa menilai Roy Suryo telah menyebar hoaks dan fitnah pada Presiden RI ke-7. Menurut mereka, tindakan yang dilakukan Roy Suryo merupakan tindakan tak beretika dan membuat gaduh negara. Selain meminta Roy Suryo ditahan, pengunjuk rasa juga meminta tokoh politik dan pensiunan jenderal agar menghormati proses demokrasi. Kami mengharapkan adanya proses Roy Panci, bacot terus omong basi. Roy Panci, kapan kau masuk bui? Kau bikin barisan sakit hati. Otakmu penuh racun bukan prestasi. Selalu bikin gaduh, selalu bikin resah, bikin seluruh negeri jadi gelisah. Roy Panci, karena Pemirsa, unjuk rasa menuntut Roy Suryo ditahan terjadi di Kota Malang, Jawa Timur. Pengunjuk rasa menilai Roy Suryo membuat gaduh seluruh negeri dengan membuat hoaks dan tidak menghormati mantan kepala negara. Unjuk rasa meminta Roy Suryo ditahan digelar oleh masyarakat militan pecinta Jokowi di depan gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur. Para pengunjuk rasa membakar ban dan meneriakkan sejumlah tuntutan. presiden satu-satunya yang meresmikan Hari Santri Nasional. Pengunjuk rasa menilai Roy Suryo telah menyebar hoaks dan fitnah pada Presiden RI ke-7. Menurut mereka, tindakan yang dilakukan Roy Suryo merupakan tindakan tak beretika dan membuat gaduh negara. Selain meminta Roy Suryo ditahan, pengunjuk rasa juga meminta tokoh politik dan pensiunan jenderal agar menghormati proses demokrasi. Kami mengharapkan adanya proses penegakan hukum karena kami menilai kehadiran daripada Roy Suryo telah membuat gaduh Republik ini. Selain itu, sebagai masyarakat yang merasa bahwa Presiden Joko Widodo telah berjasa kepada kami, apalagi kemarin pandemi COVID ya Mas ya, itu kan masyarakat betul-betul kesusahan dan Pak Jokowi hadir dengan solusi yang sangat membantu masyarakat. Sebelumnya Roy Suryo melontarkan tuduhan ijazah palsu pada Jokowi. Ia menguatkan argumennya dengan hasil analisa forensik digital yang dilakukannya. Sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Memang di mana-mana begitu, Bang, prinsipnya. Prinsipnya itu semua yang menuduh harus membawa bukti. Itu tanggung jawab yang memberikan tuduhan. Dan memang itu harus dibawa. Kalau tidak, hidup seseorang bisa habis waktunya untuk memberikan penjelasan atas segala macam tuduhan. Yang menuduh bawa bukti. Itu Siapa yang mendalilkan, itu dia yang membuktikan. Siapa yang menuduh, dia yang juga harus membuktikan. Yang menuduh bawa bukti itu di mana-mana, karena itu tidak pernah ada di pengadilan yang bawa bukti itu pembela, nggak pernah. Prinsipnya itu semua yang menuduh harus membawa bukti. Itu tanggung jawab yang memberikan tuduhan.
Dan memang itu yang harus dibawa, karena itu tidak pernah ada di pengadilan yang bawa bukti itu pembela, nggak pernah. Siapa yang harus bawa bukti? Polisi. Yang harus bukti siapa? Jaksa. Disampaikan di depan hakim. Yang harus membawa bukti, 2 alat bukti itu siapa? Ya jaksa. Kemudian yang satu yang disangka, nah dia nanti akan berikan counter. Jadi ini prinsip sederhana. Aduh, itu bisa. Wala kano. Itu bisa.